Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. melalui semua proposal ya. Yang teman-temannya udah semua belum proposal? Belum Pak. Berarti harus ikutin ya. Tidak pada voice ya. Sebenarnya bagi saya sebuah penelitian itu sifatnya mungkin sudah saya sampaikan ya berkali-kali dalam ruang kelas. Ada yang namanya konsistensi ya. Jadi penelitian itu kan apik ya. Apik itu adalah asli buatanmu artinya kamu harus memakai GPT atau copy paste boleh lah pakai GPT kalau memang ingin mencari ide segala macam kalau misalkan kalau copy paste ya pas ya apa akhirnya rough case-mu nggak ada. Kemudian perlu bahwa penelitian ini perlu. Nah, pertanyaan saya sederhana, apakah penelitian ini perlu nggak untuk diteliti hasilnya nanti bisa menjadi kesana keilmuan? Kira-kira udah banyak belum penelitian tentang TikTok hanya tadi? Nah itu jadi pertanyaan ya. Artinya adalah penelitian bisa mungkin menjadi suatu revisiting ya, revisiting kalau itu bisa kembali apakah hanya itu ketika menyampaikan motivasi itu sudah cukup kuat enggak? Kalau saya sekarang banyak tuh anak muda itu sekarang sudah meninggalkan anak laki. Ya saya tanya kenapa? Karena anak laki udah punya istri dua pak. Itu yang udah pernah tinggalin tuh. Itu pertanyaan menarik gitu ya. Itu bisa kamu apa namanya kamu telaah ya kan gimana pun kan namanya juga strategi penyampaian motivasi kan strategi ya. Suatu barrier kayak gitu juga memang menjadi suatu penelitian yang menarik kan. Walaupun sih hak-haknya ya, tapi cuma kan karena ini bicara tentang Gen Z, dari situ anak yang sangat mudah memberikan suatu keputusan tanpa mikir ya. Kalau anak Gen Z itu kalau mikir sesuatu itu apa? Karena saya buku saya tentang itu ya Gen Z ya, tentang Gen Z dan dunia cybernya. Kemudian ilmiah, bahwa penelitian ini berbasis pada ilmiah, ada kajian pusakanya, ada pustaka-pustaka yang mungkin 5 tahun terakhir, bahwa memang penelitian tentang TikTok ini menjadi suatu pasangan yang bisa mengembangkan keilmuan khususnya di komunikasi dakwah. Nah yang terakhir adalah konsisten. Nah kalau kita konsistensi, bahwa judul itu bagian daripada konsistensi. Apakah penelitian yang bagi saya itu tentang komunikasi dakwah itu sudah ada variabel operasional variabelnya belum? Ya itu kan jadi pertanyaan. Terus apakah ada operasional variabel tentang disebutkan Gen Z itu seperti apa? Terus kemudian yang terakhir motivasi itu apa sih gitu ya? Itu jadi pertanyaan ya. Nah, hal itu semua tiga hal itu bisa menjadi operasional variabel dalam penelitian ya. Tapi kebanyakan malah terjebak di TikToknya ya. Di sini TikTok itu bukan sesuatu yang harus diteliti. Kenapa? Karena TikTok hanya media ya, hanya sebagai vehicle ya. Yang harus diteliti kan orangnya ya yang mikir ya. Ya jadi walaupun misalkan Ferrari itu mobil yang kecil banget itu tergantung. Kalau saya megang Ferrari nggak ngebut-ngebut gitu ya, karena saya minta ada spionnya juga ya, karena Ferrari nggak mungkin ada spion juga kan ya, karena saya takut gitu. Jadi artinya bahwa di sini kajian ilmiahnya adalah misalnya tentang komunikasi dakwah, gengsi dan motivasi. Jadi coba ada nggak? Ya, karena komunikasi dakwah kan udah di dalamnya ikut strategi ya. Jadi ikut apakah sudah ada belum Mbak Rizka? Yang tadi tentang itu teorinya sudah bahas itu semua kan? Nah, komunikasi dakwah itu apa? Gengsi itu apa? Iya, komunikasi dakwahnya udah termasuk dari persuasinya. Ya strateginya ya. Terus gengsinya ada? Gengsinya ada karakteristik dari motivasi ada karena pesan yang ingin sampaikan itu kan kayak saluran apa ya pokoknya. Kamu pinjam dari bukunya siapa? Kalau motivasi dari bukunya siapa? Dari buku yang di situ ada motivasi. Kan biasanya ada di konsultan komunikasi kan? Dari Rahmat biasanya. Dari Rahmat juga. Ya. Itu sih ya. Jadi pokoknya penelitian itu sebenarnya itu karena nanti ketika pertanyaan itu akan menjawab di simpulan ya.
Misalnya tanya komunikasi dakwah dan tinggi, setelah penyampaian itu jawabannya berbeda. Misalkan mau membahas tentang TikTok itu nggak ada. Jadi konsistensi itu jadi dari awal, dari LBM, dari rumusan masalah, dari yang dipakai, bahkan sampai kajian besar. Aku membahas tentang fenomena konsistensi. Karena apa? Kalau tanpa konsistensi, penelitian itu nanti orang Sunda mah gaya bah gitu ya, kemana-mana gitu kan ya. Kalau kemana-mana kan nggak jelas ya, nggak selesai. Karena penelitian yang bagus adalah penelitian yang dibatasi. Ya, sudah pembatasannya. Makanya harus ada rumusan mana, harusnya adalah membatasi. Kalau enggak, kalau kemana-mana, bahas tentang apapun, bahas tentang data ISP2 atau bahas macam-macam nanti area kemana. Tapi penelitian itu sifatnya seperti itu ya. Jadi cukup. Ya, cukup. Baik, terima kasih Pak atas masukan dan juga sarannya, dan ada tambahan dari Pak Iskan mengenai pertanyaannya. Pertanyaannya dari sih alhamdulillah jelas. Yang lebih lagi lebih ada batasannya. Dan itu ya poinnya dari para mahasiswa tentang penelitian yang bagus adalah yang ada batasannya. Tapi ya Pak. Ya. Ada konsisten dari Iya, dunia. iya. Apa awal sama nanti akhir ditemukan sebuah keilmuan yang tidak menjalur, tapi harus ada jalurnya dari jalur awal sampai nanti akhir menemukan kesimpulan yang tepat, tidak antara apa judul dan nanti hasilnya. Oke. Teman-teman semua udah jelas atau masih ada lagi saran masukan? Kalau satu-satunya gini aja. Ayo. Mengenai dikit di cara berpikir, itu kan ada apa bagannya, kayaknya kurang ditambahin bagan untuk ini tempat teori yang digunakan sama nama yang punya teorinya siapa? Yang komunikasi resource. Terus yang pas part terakhir mungkin bisa ditambahin bagan di bawahnya yang paling ujung, nanti hasil yang diinginkan sama si peneliti bentuknya kayak gimana? Saya nanya. Ya. Tadi kayaknya kurang banyak dijelaskan tentang ini apa namanya kajian pustakanya. Kajian pustakanya tadi saya baca ada tentang ada 2 penelitian itu yang membahas tentang multikultural. Kira-kira apa fungsinya pembahasan tentang apa yang dakwah multikultural buat tema ini atau topik ini sendiri? Kemudian dari beberapa kajian pustaka itu kan ada mappingnya, kan ada mapping tentang apa namanya gap of knowledge-nya. Jadi dari penelitian yang sudah dilakukan itu kemudian apa gap of knowledge-nya dari penelitian yang akan dilakukan ini sekali.